Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syukri Lubis, peserta PLDP 1 Angkatan 12 dari Kebun Kerang Inong, membahas mengenai strategic human capital. Definisi adalah esensi strategi human capital management adalah membuat suatu rencana yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengaturan dan menentukan intervensi human capital. Strategi perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu level corporate. Visi dan misi korporat dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran korporat, sehingga kita dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret dan terukur dari apa yang hendak kita capai. Dari sasaran korporat, kita kembangkan inisiatif strategi untuk mencapai sasaran korporat. Level bisnis, sebagai entitas SBU diperkenankan untuk membangun visi dan misinya sendiri, serta selama ini sejalan dengan visi dan misi korporat. Proses penjabaran strategi bisnis perlu mengacu pada strategi korporat, selain juga harus mengacu pada visi dan sasaran strategis bisnis. Fungsional, strategi fungsional disusun dengan mengacu pada strategi bisnis ataupun strategi korporat. Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan sehingga kelak strategi korporat dan bisnis akan mendapatkan dukungan yang optimal dari pengelolaan sumber daya dalam masing-masing fungsi manajemen. 4. Strategi korporat utama adalah dapat diterapkan oleh korporat terhadap masing-masing portofolio bisnis yang dimiliki. Pertama, growth adalah perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio dengan melakukan intensifikasi atau diversifikasi usaha. Stability adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan dan tidak menciutkan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan pause untuk membenahi internal guna bersiap melakukan lompatan pertumbuhan, fokus mengejar profit, dan tidak melakukan perubahan strategi apapun. Strategi sama, produk dan pasar sama. Retrenchment adalah ketika perusahaan tidak menciutkan segala kala bisnis, bahkan menutup suatu bisnis. Dapat dilakukan dengan menarik investasi yang telah dimasukkan dalam suatu bisnis. Turnaround atau putar balik adalah upaya penyelamatan yang digunakan untuk merubah bisnis yang sakit menjadi sehat kembali. Apabila upaya turnaround gagal, biasanya strategi yang dipilih adalah likuidasi atau kebangkrutan. Combination adalah suatu strategi dengan tema menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membangun daya saing bisnis. Dapat dilakukan dengan strategic alliance, joint venture, atau konsorsium. Untuk manpower planning bagi perusahaan yang bertumbuh adalah opsi strategis SDM yang lazim digunakan adalah dengan melakukan penambahan SDM dengan tetap memperhatikan keselarasan penempatan SDM dengan kebutuhan eksekusi strategi perusahaan. Pada kondisi ini, perusahaan dapat menawarkan permanent employment pada posisi strategis dan langkah untuk memastikan kelangsungan dukungan expertise SDM terhadap pertumbuhan perusahaan. Untuk null growth, yaitu pada kondisi strategi ini, perusahaan cenderung mempertahankan skala bisnis, memaksimalkan profit dengan menjalankan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Beberapa perusahaan bahkan tidak melakukan perubahan strategi. Pada strategi ini, perusahaan sebaiknya tidak melakukan penambahan SDM. Perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan SDM dengan melakukan pemerataan beban kerja dan meninjau ulang proses bisnis untuk menyederhanakannya. Untuk minus growth atau retrenchment strategi adalah di mana perusahaan ingin menurunkan skala bisnisnya ataupun menutup bisnisnya. Pengurangan karyawan adalah opsi yang relevan untuk perusahaan dengan strategi ini. Human capital harus membuat rencana pengurangan SDM setiap tahun mengacu pada strategi bisnisnya. Menggunakan temporary employment seperti karyawan, kontrak, borong, magang, atau outsourcing, biaya murah dan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengurangan SDM. Selain itu, biaya untuk menjalankan exit program lebih murah daripada karyawan tetap. Untuk rekrutmen dan seleksi, tipe orang yang perlu direkrut dan growth. Pada growth strategi adalah orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, mereka kreatif, mampu membaca peluang dengan cermat, berani, dan mampu mengelola risiko dengan baik. Untuk stability strategi rekrutmen dan selection adalah tipe orang yang direkrut pada growth ini adalah tipe pemelihara. Mereka cakap dalam mengembangkan dan membukukan sistem atau menciptakan SOP serta menata aktivitas dan sumber daya. Mereka adalah orang-orang yang handal
dalam memastikan operasi bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Dimensi keundangan terdiri dari substitusi modal, hutang, dividends, stock price, reversal buyout, merger acquisition, dan stock buyback. Sementara dimensi biaya dan laba terdiri dari restrukturisasi modal, hutang, dividen, stock price, leverage buyout, merger acquisition, dan stock buyback. Dimensi aset, restrukturisasi biaya, optimalisasi profit, price, dan volume. Dimensi investasi, dan divestasi. Untuk strategi pemasaran bertujuan pertama mendefinisikan arti dan peranan pemasaran, dua menjelaskan arti dan fungsi manajemen pemasaran, ketiga mempertajam konsep inti manajemen pemasaran dan menguraikan filosofi pemasaran. Peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya mencapaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk dan jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efektif. Penjelasan fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan terpadu dan saling mendukung antara lain adalah A. Perencanaan pemasaran, B. Implementasi pemasaran, C. Elemen inti pemasaran. Strategi produksi dan operasi teknik pengolahan. Operasi manajemen didefinisikan sebagai desain operasi dan meningkatkan sistem yang menciptakan pengirim produk layanan utama perusahaan dari hulu ke hilir. Polanya berdasarkan sebagai berikut adalah kebijakan, produksi, dan operasional, keuangan, dan pemasaran. Faktor yang mempengaruhi upstream dan downstream seperti kondisi tanah, bahan tanaman, operation management, harvesting, environment, improvement, bahan baku, factorability, proses manufacturing, environment, dan improvement. Plan management adalah pertama poros komunikasi, manajer, fungsi manajemen, MGT, motivasi tujuan. Terima kasih.